Halo semuanya. Pernahkah Anda mendengar kisah ini? Saat masih kanak-kanak, ilmuwan besar Einstein tidak begitu pintar, belajarnya sangat buruk, sering gagal dalam pelajaran matematika, dan bahkan tidak bisa mengerjakan soal matematika sederhana. Kemudian, setelah belajar dengan tekun, ia akhirnya menjadi ilmuwan terkenal di dunia dan tercatat sebagai ilmuwan terbaik di abad ke-20. Mungkin banyak orang seperti saya. Mereka mendengar kisah yang sangat inspiratif ini ketika mereka masih muda, dan terinspirasi oleh kisah ini untuk giat belajar, berharap suatu hari nanti mereka bisa menjadi orang hebat yang terkenal di dunia seperti Einstein. Tetapi kemudian saya merasa ragu dengan cerita ini. Jika Einstein tidak terlalu pintar sejak kecil dan bahkan tidak bisa mengerjakan soal matematika sederhana, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi pintar ketika dia besar nanti? Bagaimana dia bisa mengungkap begitu banyak misteri alam semesta dan menjadi seorang fisikawan jenius yang hebat? Ini benar-benar tidak logis. Apa sebenarnya masalahnya? Baru setelah saya melihat transkrip Einstein pada tahun itu, saya baru memahami apa yang sedang terjadi. Belum lama ini, hadiah Nobel secara resmi mengumumkan transkrip sekolah menengah Einstein. Tahunnya 1896, Einstein berusia 17 tahun dan bersekolah di Sekolah Menengah Atas di Aarau, Swiss. Dalam rapor Swiss saat itu, 6 poin merupakan skor tertinggi dan 1 poin merupakan skor terendah. Coba tebak berapa poin yang didapat Einstein? Jika kita berspekulasi berdasarkan apa yang disampaikan dalam cerita tadi, Einstein mungkin hanya mendapat 1 poin. Namun kenyataannya, dia mendapat nilai sempurna di 5 mata pelajaran, yaitu 6 poin. 5 mata pelajaran apa saja itu? Yaitu aljabar, geometri, geometri deskriptif, fisika dan sejarah. Dilihat dari transkrip Einstein saat berusia 17 tahun, ia tidak begitu pandai dalam seni liberal dan hanya mendapat 3 poin dalam bahasa Prancis. Tetapi sainsnya sangat kuat. Ia telah menjadi seorang jenius dalam sains sejak ia masih kecil. Itulah sebabnya ia mampu mengemukakan teori relativitas khusus pada usia 26 tahun dan teori relativitas umum pada usia 36 tahun. Pertanyaan baru pun muncul, dari mana datangnya rumor bahwa Einstein tidak begitu pintar dan gagal dalam matematika saat ia masih kecil? Rumor ini mungkin disebabkan oleh Einstein sendiri. Karena Einstein memang mengatakan bahwa dirinya tidak begitu pandai dalam matematika, dan hal ini ia tulis sendiri dalam memoarnya. Pada tahun 1955, Einstein yang berusia 76 tahun menulis sebuah memoar. Dalam buku ini, dia mengomentari masa mahasiswanya. Saya segera menemukan bahwa saya bisa menjadi siswa dengan nilai rata-rata dan merasa puas. Saya tidak memperhatikan matematika ketika saya masih muda. Arti inti dari kata-kata Einstein adalah bahwa ia mengira bahwa ketika ia sekolah, ia hanyalah siswa biasa dengan nilai rata-rata. Tentu saja, kita semua tahu bahwa Einstein hanya bersikap rendah hati saat dia menilai dirinya sendiri seperti ini. Dia bercanda. Dia mengatakan bahwa nilai matematikanya tidak bagus, yang mana sangat berbeda dengan apa yang orang awam pahami sebagai nilai matematika yang tidak bagus. Niat awal Einstein mungkin adalah ia gagal menulis beberapa makalah matematika kelas dunia atau mengatasi beberapa soal matematika kelas dunia di sekolah menengah, sehingga ia merasa kurang belajar matematika dengan baik. Namun tanpa diduga-duga, perkataannya itu justru disalahartikan oleh orang-orang, sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang besar. Kontribusi apa yang diberikan ilmuwan jenius Einstein bagi umat manusia? Saya tidak akan menyebutkan prestasi-prestasinya yang terkenal.
tetapi hanya akan mencantumkan beberapa prestasi yang luar biasa dan menggemparkan di bawah ini. Pertama, Einstein mengusulkan bahwa ruang dapat terdistorsi. Dalam persepsi orang awam, ruang bersifat kekal dan tidak berubah. Ruang adalah ruang, hanya sebuah konsep, apalagi yang ada. Namun Einstein mengatakan bahwa ruang angkasa terdistorsi, dan benda langit berukuran besar, seperti matahari, akan menekuk ruang di sekitarnya, menyebabkan ruang di dekatnya melengkung. Teori Einstein menyempurnakan hukum gravitasi universal Newton. Tetapi teori ini jauh melampaui kognisi manusia saat itu. Menurut Einstein, matahari mendistorsi ruang di sekitarnya, dan Anda juga mendistorsi ruang di sekitar Anda. Ini sungguh luar biasa, sehingga banyak orang pada saat itu menganggap pernyataan ini sebagai kekeliruan belaka. Namun kemudian, ilmuwan manusia mengonfirmasi teori Einstein. Ilmuwan manusia telah mengamati bahwa cahaya dibelokkan dan dibelokkan ketika melewati sebuah bintang. Cahaya tidak merambat dalam garis lurus, tetapi sepanjang ruang. Kedua, berdasarkan prinsip bahwa gravitasi dapat mendistorsi ruang, Einstein dengan berani meramalkan bahwa ketika massa benda langit yang sangat besar berubah secara drastis, gravitasinya juga akan berubah secara drastis, yang akan menyebabkan ruang waktu di sekitarnya terdistorsi. Distorsi ruang waktu semacam ini akan menyebabkan fluktuasi ruang waktu dan menghasilkan riak. Dan riak ruang waktu semacam ini secara teori dapat dideteksi. Ini adalah gelombang gravitasi yang terkenal. Ketika Einstein mengajukan teori ini, orang-orang juga bingung. Hingga 11 Februari 2016, para ilmuwan Amerika mengumumkan bahwa mereka telah mendeteksi gelombang gravitasi secara langsung untuk pertama kalinya. Hal ini menjadi pencapaian penting dalam komunitas fisika dan menimbulkan sensasi di komunitas ilmiah global. Einstein mengusulkan bahwa waktu dapat terdistorsi. Setelah mempelajari alam semesta, Einstein mulai mempelajari waktu. Ia meyakini bahwa waktu dapat dipercepat atau diperlambat, dan ketika waktu diperlambat hingga ekstrim, waktu bahkan dapat berhenti. Sekilas, pernyataan Einstein tampak seperti omong kosong, tetapi tidak lama kemudian, teorinya terkonfirmasi. Pada tahun 1971, dua ilmuwan melakukan percobaan jam atom cesium yang terkenal, yang mengonfirmasi teori waktu Einstein. Setelah ini, teori relativitas Einstein juga disebut sebagai teori ruang dan waktu. Keempat, Einstein mengusulkan bahwa massa dapat terdistorsi. Dalam benak manusia awam, unsur dasar materi bersifat abadi. Misalnya roti bisa dicerna menjadi glukosa, namun unsur karbon di dalamnya akan selalu berupa unsur karbon. Tetapi Einstein melanggar aturan lagi dan mengatakan bahwa massa dapat diubah menjadi energi dan energi dapat diubah menjadi massa. Ia juga mengatakan bahwa hanya sedikit massa yang hilang dapat digunakan untuk melepaskan energi yang sangat mengerikan sehingga manusia sulit mempercayainya. Teori Einstein memandu umat manusia untuk menciptakan senjata nuklir. Ini merupakan senjata super pertama yang saat ini dikuasai umat manusia dan memiliki efek jera yang kuat. Senjata seperti senjata nuklir, yang jauh melampaui zamannya, seharusnya tidak muncul di tangan manusia. Tetapi Einstein membantu manusia merasakan buah terlarang ini. Meskipun banyak teori Einstein telah terbukti benar, manusia saat ini belum mengetahui cara menggunakannya. Misalnya, waktu dan ruang dapat terdistorsi, yang terlalu canggih dan bersifat fiksi ilmiah. Suatu hari nanti, jika ilmuwan manusia, sesuai dengan teori Einstein, menciptakan perisai pelindung yang dapat mendistorsi ruang, atau menciptakan perisai energi yang dapat mengubah waktu,
maka manusia akan sekali lagi mendapatkan kekuatan super, tidak hanya mampu menahan senjata nuklir, tetapi juga bergerak menuju peradaban yang lebih tinggi. Namun hingga hari ini, beberapa teori Einstein belum terkonfirmasi karena manusia tidak memiliki cara untuk memverifikasinya, seperti lubang cacing. Einstein mengatakan bahwa kita dapat merobek ruang waktu melalui lubang cacing. Masuk dari satu ujung ruang waktu dan keluar dari ujung yang lain, sehingga tercapailah perjalanan waktu dan ruang angkasa. Apa yang dia katakan terdengar seperti fantasi, tetapi berdasarkan pengalaman masa lalu. Einstein mungkin benar. Itu tergantung pada hari apa para ilmuwan dapat menemukan bukti. Banyak orang tidak mengerti mengapa fisikawan masa kini mempelajari gelombang gravitasi, lubang hitam, lubang cacing, serta perjalanan waktu dan ruang yang diusulkan oleh Einstein setiap hari. Apakah hal-hal yang samar ini berguna? Secara objektif, itu sungguh tidak ada gunanya saat ini. Einstein mengajukan begitu banyak teori dalam teori relativitasnya, tetapi satu-satunya yang saat ini digunakan oleh manusia adalah pembuatan bom atom dan bom hidrogen. Benda ini saja sudah mengangkat kemampuan manusia ke tingkat yang mengerikan. Bayangkan betapa hebatnya jika teori Einstein lainnya dapat diterapkan pada kita. Sungguh tak terbayangkan. Einstein seorang diri telah mengangkat tingkat fisika teoritis bagi umat manusia ke tingkat yang luar biasa. Apa yang dapat dilakukan ilmuwan manusia sekarang adalah menemukan bukti untuk membuktikan teori Einstein dan kemudian menerapkan teorinya pada kenyataan. Seorang jenius seperti Einstein, meskipun ia hanya muncul sekali setiap beberapa ratus atau bahkan ribuan tahun, sudah cukup untuk mendorong seluruh peradaban manusia ke tingkat yang tak terbayangkan. Dalam ratusan ribu tahun evolusi manusia, generasi-generasi orang bijak telah menggunakan otak cerdasnya untuk memandu arah peradaban manusia. Nama dan prestasi orang-orang bijak ini akan selalu dipuji oleh generasi mendatang. Selamat datang untuk berlangganan di saluran saya. Saya akan terus berbagi lebih banyak pengetahuan di sini. Sampai jumpa di lain waktu.